Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang maha besar dan maha agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses. Proses kehidupan apa saja yang terjadi itu adalah kebenaran. Benar terjadinya, tidak ada yang salah. Karena setiap proses itu tentu ada dasar hukumnya, tentu ada alasannya, tentu ada penyebabnya, sehingga proses itu dikatakan benar. Nah, itu deh. Tapi kalau kita menduga-duga, itu bukan kebenaran. Tidak ada alasannya, tidak ada penyebabnya, tahu-tahunya terjadi. Itu tidak ada itu. Setiap kejadian ada alasannya, ada penyebabnya. Penyebabnya bukan dugaan. Itu. Penyebabnya itu tentu yang pasti. Itu deh. Seperti negara ini tidak makmur. Itu ada penyebabnya. Kemajuan negara ini sulit. Dikatakan maju, enggak. Itu masih susah untuk maju itu. Tentu ada penyebabnya. Itu ada alasannya. Itu dia. Salah satu contohnya saja seperti pemimpin. Al-Quran mengatakan, jangan engkau mengangkat orang kafir menjadi pemimpinmu. Karena itu alasan bagi Allah untuk menurunkan bencana. Itu deh. Apabila orang kafir itu
menjadi pemimpin, itu perbuatannya itu tidak sesuai dengan hukum. Bertentangan dengan hukum alam. Itu menciptakan reaksi gejolak. Itu gejolak alam itu terganggu. Pergerakan alam itu terganggu sehingga terciptalah proses alam yang merusak. Al-Quran mengatakan bencana datang dari perbuatan manusia. Itu perbuatan yang salah, gerak-gerik yang salah, pembangunan yang salah, itu memancing alam itu bergerak, tidak normal, tidak bagus. Itu menciptakan bencana. Itu akibatnya. Itu hukum sebab akibatnya. Sehingga Al-Quran mengatakan angkatlah pemimpin ulil amri dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang patuh taat kepada hukum Allah. Perbuatan orang-orang beriman itu tidak melanggar hukum. Itu sesuai dengan hukum alam atau fitrah alam. Kalau kita sejalan dengan fitrah alam, maka alam itu memelihara kehidupan kita. Kalau kita berlawanan dengan fitrah alam, bertentangan, alam itu merusak kehidupan kita. Itu akibat. Itu. Itu dia. Jadi agama Islam agama fitrah. Sehingga orang yang diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi presiden, orang yang diangkat menjadi raja, itu orang-orang yang beriman dari golongan umat Islam. Karena mereka yang patuh mengikuti aturan. Itu dia. Tentu hitung-hitungannya ada. Jadi negara Indonesia diselamatkan oleh perbuatan orang yang beriman, yaitu orang yang patuh taat kepada Allah. Kemudian orang itu memiliki ilmu pembangunan, ilmu untuk mengatur, untuk mengolah negara ini. Dia memiliki ilmu itu. Dan dia ikuti ilmunya itu, dia ikuti pengetahuannya itu. Untuk membangun, untuk mengelola, untuk memelihara, untuk mensejahterakan masyarakat. Dia ikuti ilmu itu, dia patuhi. Itu. Orang itulah yang diangkat jadi pemimpin. Ulil amri. Jadi presiden, jadi raja. Orang itu diangkat. Yaitu orang-orang yang patuh dalam menjalankan hukum. Itu ya. Tetapi kalau seorang pemimpin dia melanggar hukum dalam menjalankan pembangunan, itu bisa merusak kehidupan masyarakat. Itu menciptakan bencana. Itu berbahaya. Itu sebabnya memilih. Benar, orang yang diangkat jadi pemimpin itu dipilih. Itu deh. Kenapa itu? Tentu banyak perhitungan. Kuatnya sebuah negara, tidaknya sebuah negara. Itu tidak hanya bergantung kepada keimanannya. Kita orang beriman, tetapi kita tidak punya ilmu dalam membangun, mengatur.
tentu sama saja negeri ini tidak maju-maju. Tuh, ya, itu dia. Ya, kita orang beriman, tetapi kita punya pengetahuan untuk membangun, untuk mengatur, untuk mengelola negara ini. Itu, itu yang dipilih. Orang itu yang dipilih, yang ditunjuk untuk jadi pemimpin, jadi presiden, untuk mengelola negara ini. Itu deh. Jadi itu hukum-hukumnya seperti itu. Al-Quran mengatakan letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Seorang pemimpin, kalau dia membangun, bekerja, dia harus meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tata letak yang tepat, yang teratur, rapi, lurus. Untuk apa? Untuk menghidupkan negeri ini. Segala sesuatu yang diletakkan pada tempatnya dengan teratur, rapi, lurus, itu menciptakan suasana yang bagus, menghidupkan kekuatan alam yang positif, menghidupkan proses alam yang positif, sehingga mampu menyuburkan tanah, menyuburkan negeri ini, mampu meluruskan kehidupan masyarakat. Itu. Pemimpin itu, presiden itu yang diangkat, yang ditunjuk. Itu dia. Tetapi kalau seorang pemimpin, seorang presiden tidak pandai membangun, dia tidak meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ketika dia membangun, salah letak, salah tata letaknya, tidak teratur, tidak tersusun rapi, tidak lurus. Apa akibatnya? Itu menciptakan gejolak alam, proses alam yang merusak, menciptakan kekuatan alam yang negatif. Itu kekuatan alam yang negatif yang bekerja merusak negara ini, negeri ini. Itu berbahaya. Kenapa ada? Jadi seorang presiden, pemimpin harus memahami hukum-hukum ini. Kita manusia makhluk langit dan bumi. Kita manusia bahagian dari makhluk langit dan bumi. Itu. Salah saja perbuatan kita sedikit, langit dan bumi itu bereaksi. Bergejolak. Itu. Ada akibatnya. Itu sebabnya pemimpin itu, presiden itu harus pandai meletakkan segala sesuatu sehingga tidak menciptakan gejolak alam yang merusak. Tidak menciptakan proses alam yang merusak. Sehingga negeri kita selamat. Itu. Tidak. Jadi negara ini sering terjadi bencana. Kenapa bencana itu bisa terjadi? Bencana itu didorong oleh proses alam yang merusak, proses alam yang negatif. Proses alam yang negatif itu dibentuk oleh tata letak yang salah, tata letak benda, tata letak bangunan, gerak-gerik manusia, cara hidup manusia yang salah. Tidak teratur susunan itu, tata letak itu, pergerakan kehidupan itu tidak teratur. Itu menciptakan proses alam yang mampu membangun bencana. Itu. Membangun bencana sehingga negeri ini hancur.
Itu harus diperhatikan itu. Ya. Kenapa itu? Apakah pengetahuan seorang pemimpin, seorang presiden sudah sampai di sini? Belum sampai. Tidak sampai. Presiden tidak pernah memikirkan ini. Yang dia pikirkan, dia menjalankan aturan pemerintah, menjalankan undang-undang, itu yang dia pikirkan. Tetapi hukum sebab akibat itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Itu ya, hubungan antara manusia dengan manusia, ya, itu ada akibatnya. Ada hukum sebab akibatnya. Hubungan manusia dengan alam itu juga memiliki hukum sebab akibat. Itu hubungan antara gedung-gedung, rumah, bangunan dengan proses alam itu ada hukum sebab akibatnya. Itu ya. Gedung-gedung yang tata letaknya tidak teratur, rumah yang susunannya tidak teratur, itu menciptakan proses alam yang negatif di daerah itu. Membangun kekuatan alam yang negatif, dengan kekuatan itulah daerah itu dihancurkan, ditekan, dirusak. Itu berbahaya. Itu. Begitu pula kehidupan manusia. Manusia sering berjudi, mabuk-mabukan, melakukan kesalahan, kejahatan. Itu. Perbuatan yang seperti itu memancing hukum alam. Menggerakkan hukum alam. Menciptakan hukum alam yang negatif. Menciptakan kekuatan alam yang negatif. Kekuatan itu yang merusak, yang menghancurkan daerah itu sendiri. Kekuatan itulah yang mendorong terjadinya banjir. Itu tanah longsor, gunung meletus. Kekuatan itu yang mendorong. Sehingga Al-Quran mengatakan bencana itu datang dari perbuatan manusia itu sendiri, penyebabnya manusia. Itu harus dipahami itu. Masyarakat harus memahami. Presiden juga harus memahami sebagai kepala pemerintahan. Orang yang bekerja dalam membangun, mengelola negara juga harus memahami. Tidak. Lembaga negara, pembuat undang-undang, DPR juga harus memahami hukum kewajiban ini. Tuh, salah kita membuat aturan, salah membuat undang-undang. Apabila kita menjalankan aturan itu, undang-undang itu, itu memancing reaksi alam yang merusak. Tuh, mendorong pergerakan alam yang merusak negara itu sendiri. Itu deh. Jadi hati-hati dalam membuat undang-undang, aturan-aturan. Apabila aturan itu dibuat, undang-undang dibuat, ketika kita menjalankan aturan itu, undang-undang itu, maka perbuatan kita dalam menjalankan aturan itu menimbulkan akibat kepada alam. Alam bereaksi. Kalau benar aturan itu tidak apa-apa. Kalau aturan itu benar, ketika dijalankan, itu menimbulkan reaksi alam yang bagus. Menciptakan pergerakan alam yang bagus. Itu. Tetapi apabila aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu salah, itu menciptakan pergerakan alam yang berbahaya. Menciptakan pergerakan alam yang liar.
Dan itu bencana bagi manusia. Ya, pergerakan alam yang liar. Ya, tuh. Ya, mengandung kekuatan di alam yang negatif. Mampu mendorong ya, terciptanya bencana. Mendorong ya, terjadinya banjir, gunung meletus, macam-macam. Itu berbahaya. Jadi semuanya harus mengetahui hukum sebab akibat ini. Atau apakah itu lembaga negara harus mengetahui, yang membuat undang-undang itu harus mengetahui hukum sebab akibat ini. Ya, presiden sebagai orang yang menjalankan pembangunan juga harus mengetahui hukum sebab akibat. Atau ya, masyarakat juga harus mengetahui hukum sebab akibat. Itu dia. Kenapa ada? Ya, jadi tidak mudah jadi presiden. Ada. Ya. Ya. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Itu dia. Jadi presiden itu harus mampu memahami proses alam ini, pergerakan alam, hukum akibat yang terjadi di negara ini. Dia harus memahami itu. Karena setiap perbuatan, setiap pembangunan yang dikerjakan itu berakibat. Setiap aturan yang diberikan kepada masyarakat itu berakibat. Nah, presiden harus memahami. Kalau tidak paham, tidak usah jadi presiden. Atau tidak usah. Itu dia. Jadi Al-Quran menyuruh kita untuk memilih pemimpin yang beriman, pemimpin yang berilmu, pemimpin yang mengetahui segala sesuatunya ini. Bukan pemimpin yang bodoh. Tidak mengetahui apa-apa. Itu. Ada pula pemimpin, dia punya ilmu, punya pengetahuan, tetapi perasaan tidak punya. Ada pula itu. Punya ilmu pengetahuan, tetapi rasa itu tidak ada. Perasaan. Apa akibatnya kepada masyarakat? Itu. Ya. Apakah masyarakat itu jatuh miskin gara-gara kita? Atau apakah pencariannya, makan minumnya terganggu gara-gara pembangunan yang kita kerjakan? Itu kadang-kadang tidak dipikirkan ini. Perasaan tidak jalan. Itu. Tentu berbagai macam akibat itu sampai ke tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang presiden melakukan pembangunan, menjalankan aturan undang-undang, itu berbagai macam akibat itu sampai ke tengah-tengah masyarakat. Akibat baik atau akibat buruk, merusak masyarakat, menjatuhkan masyarakat, atau menegakkan masyarakat. Itu. Ya, itu berbagai macam akibat. Sehingga Al-Quran menyatakan, pilihlah pemimpin yang mampu untuk mengelola negara ini. Atau pemimpin yang beriman, pemimpin yang memiliki pengetahuan, yang berilmu, yang mengerti, yang memahami segala sesuatunya. Itu dipilih. Itu tidak mudah.
Nah, kebanyakan kita mencalonkan diri jadi presiden. Kita punya pengetahuan, tapi kita tidak memahami hukum. Tidak memahami hukum sebab akibat. Nah, itu. Kita patuh saja pada undang-undang, patuh saja pada aturan, tapi tidak memahami hukum sebab akibat. Hukum alam, proses alam. Nah, itu tidak memahami akibat yang akan ditanggung oleh masyarakat. Nah, itu. Ya. Kan nampak. Ya. Kalau saya yang mencalonkan diri jadi presiden, bagaimana itu? Ilmu saya ilmu alam, bukan ilmu hafalan. Tidak menghafal-hafal buku. Ya, itu ilmu saya ilmu alam. Ya, kalau saya diajak untuk berlomba, berdebat jadi presiden, kalah saya itu. Ya, kalah karena ilmu alam. Itu. Ya. Walaupun saya berpikir dengan mempergunakan ilmu alam, tetapi saya memiliki dasar hukum yang kuat, alasan yang kuat untuk membangun negara ini, memperbaiki, meluruskan, untuk mengelola negara ini. Ada dasar hukumnya. Ya. Itu deh. Ya. Mau saya jadi presiden, mau. Tapi ditunjuk langsung, diangkat langsung ya. Ya, tidak bersaing. Kenapa? Kalau saya bersaing dengan calon presiden lain, tentu saya harus menghafal-hafal itu. Banyak yang harus hafal. Itu saya tidak kuat ada. Tidak bisa. Ada. Jadi Al-Quran mengatakan, angkatlah pemimpin yang beriman, yang berilmu, yang mengerti, yang memahami, yang mengetahui segala sesuatu, mengetahui hukum sebab akibat. Nah, itu. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Dia jadi presiden, punya ilmu pengetahuan, tetapi tidak memahami proses alam, proses kehidupan, hukum sebab akibat. Tidak memahami. Itu berbahaya bagi negara ini. Ada. Ya. Berbahaya. Itu bisa merusak. Kenapa ada? Ya, tidak mudah ini ya. Ya, untuk berpikir ini kan tidak mudah ya. Ya, atau kita jalankan aturan itu, undang-undang itu. Ya, ketika menjalankannya, itu perbuatan kita terhubung dengan alam. Terhubung dengan hukum alam. Nah, itu lembaga negara pembuat undang-undang harus tahu itu. Ya. Setiap kali kita menjalankan aturan, aturan yang kita jalankan itu terhubung dengan kehidupan, proses alam. Ya, terhubung dengan hukum sebab akibat. Itu. Jadi berpikir untuk membuat undang-undang, membuat aturan itu harus berpikir itu. Ya, pikirkan akibatnya, kerugiannya. Itu. Pikirkan
memikirkan segala sesuatunya. Nah, sebelum kita memutuskan untuk menetapkan sebuah undang aturan. Nah, kenapa ada? Nah, jadi seorang presiden sebelum jadi presiden harus mempelajari, harus mengetahui persoalan-persoalan ini. Nah, itu deh. Jadi kalau saya ditunjuk jadi presiden, mau saja. Tapi harus diangkat langsung. Melalui musyawarah MPR. Tidak memakai pemilu ya. Karena kita jadi presiden itu untuk membangun, mengelola, memperbaiki, meluruskan segala sesuatu. Itu tujuan kita jadi presiden. Bukan untuk berlomba-lomba. Berlomba atau bersaing dengan yang lain. Dengan partai lain, enggak. Pembangunan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari negeri ini, dari masyarakat. Bukan disesuaikan dengan kemauan partai, kelompok, bukan. Ya, enggak. Membangun itu disesuaikan dengan kondisi alamnya, budayanya, kondisi masyarakatnya. Nah, itu harus disesuaikan itu. Jadi yang kita jalankan itu, itu hukum yang kita jalankan, bukan perintah dari partai. Itu. Boleh kita memaksakan aturan-aturan itu, tentu disesuaikan dengan kondisi budaya, alam, keadaan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau kita memaksakan sebuah aturan undang-undang, sementara alam ini tidak sesuai menerima aturan itu, undang-undang itu. Ada masyarakat mengikuti aturan itu, undang-undang itu, itu tidak sesuai dengan kehidupannya, mungkin merusak dirinya. Itu hukum sebab akibat itu. Itu sebabnya sebelum membuat aturan undang-undang itu harus dipikirkan hukum sebab akibat itu. Dan partai-partai juga harus memikirkan hukum sebab akibat itu. Jangan memaksakan kehendak dari keinginan partainya itu. Jadi apabila saya jadi presiden, maka kehendak saya itu kehendak hukum alam, bukan kehendak partai. Kehendak alam, kebutuhan alam, kebutuhan masyarakat. Itu yang dijalankan. Itu dia. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, bahwa pemimpin yang diangkat itu pemimpin yang beriman, yang mengetahui, yang berilmu, yang memahami, yang mengetahui hukum sebab akibat, yang memahami keadaan masyarakat, alam, mengetahui proses alam. Pemimpin harus mengetahui, presiden harus mengetahui
Kalau tidak mengetahui, itu tidak usah saja jadi presiden, karena itu berakibat buruk. Kita jadi presiden dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak memahami proses kehidupan alam ini. Hukum sebagian kita tidak memahami, tidak usah saja jadi presiden, karena itu berakibat buruk, berbahaya itu. Itu dia. Jadi orang yang diangkat jadi presiden orang yang memahami, beriman dan berilmu, memahami, mengetahui segala sesuatu. Itu dia. Ya. Tuh. Kan nampak. Jadi apakah ada keinginan saya untuk jadi presiden? Ada. Walaupun ilmu saya kurang. Walaupun ilmu saya ilmu alam. Ada. Ya. Tapi saya mengetahui hukum. Mengetahui proses hukum alam. Hukum sebagai ada. Ya. Itu dah. Jadi tidak mudah untuk jadi pemimpin, untuk jadi presiden. Ya. Saya mau jadi presiden karena saya memahami proses alam, memahami kondisi negara ini. Bagaimana cara mempersatukannya, bagaimana cara menghidupkan rasa persaudaraan, rasa persatuan. Tuh. Bagaimana memelihara adat budaya itu supaya tidak hilang. Bagaimana cara mempertahankan agama Islam itu supaya tidak melemah, tidak turun. Itu. Kita mengetahui itu. Seorang presiden itu harus mengetahui itu. Itu dah. Kenapa? Jadi inilah persoalan hukum sewajibat dalam sebuah negara. Setiap kali presiden membangun, menjalankan aturan, menurunkan aturan kepada masyarakat, itu berakibat kepada kehidupan masyarakat, berakibat kepada tatanan, tata letak, atau susunan. Itu berakibat kepada proses alam. Itu bisa memancing bencana, bisa saja tidak. Pembangunan yang dijalankan oleh presiden itu bisa memancing bencana alam, bisa saja tidak. Itu tidak mudah ada. Jadi bagaimana supaya pembangunan yang kita jalankan itu tidak memancing turunnya bencana. Tentu harus dipelajari hukum-hukum itu, dipelajari proses alam itu, dipelajari akibat itu, akibat daripada pembangunan, akibat daripada aturan undang-undang yang dijalankan oleh masyarakat. Apa akibatnya? Akibat kepada masyarakat, akibat kepada pergerakan alam, hukum alam. Apakah alam itu, pergerakan alam itu semakin liar, merusak, atau semakin memelihara negara ini? Semuanya berakibat. Presiden harus mengetahui itu.
Ya, jadi seorang presiden harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki pengetahuan yang luas. Nah, itu dia. Jadi demikian supaya kita pahami, kita pelajari. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.